Nomor 3, wa ardoat, betul ya, wa ardoathu, wa ardoat dan menyusui hu kepada Nabi Muhammad SAW ba'da umihi setelah ibunya. Siapa? Suwaibah. Biasanya Suwaibah al-Aslamiyah kok. Jadi setelah Nabi lahir kemudian diberikan kepada Suwaibah. Siapa Suwaibah itu? Khadimatu amihi, rewang. Khadimah ini cara bahasanya ini pembantu, ya rewang pamane Abi Lahab. Bayangke musuhe Rasulullah Abu Lahab besok kan, tapi khadime sing nusoni Nabi. Itu liku-likunya calon rasul seperti Nabi Musa kok. Ya. Nabi Musa ki sing ngopeni Firaun sing pak dadi musuhe, bayangke. Kan kaya sinetron ya. Tapi itu kenyataan memang ada, bukan sinetron, kenyataan. Jadi saya ingin dong gawe cerita-cerita memang tiru-tiru seperti itu. Yang nantinya akan jadi musuh bebuyutan malah saya ngopeni, luar biasa. Tekan nek Kristen Nabi Musa kan Firaun jenggote ditarik Nabi Musa kan sampai nesu jengkel kan, setan ki bocah kurang ajar ki. Jare Asyah kok bocah cilik ora kae iki sih Pak, kan bocah cilik. Oh yes, tak maaf. Nah, adik lagi yang namanya Asia, istrinya Firaun itu belum pernah kejamah oleh Firaun. Tidur sekamar belum pernah kejamah. Itu termasuk bagian dari keistimewaan. Berarti Asia muslimah, Firaun kafir kok bisa duduk, wallahu alam, syariat biar orang ngerti ya. Yang penting itu Asia istrinya Firaun itu selama jadi suami istri belum pernah kejamah. Terus kenapa ini Musa? Jadi luar biasa itu. Nah ini Rasulullah sama. Yang menyusui Rasul pertama adalah Suwaibah. Suwaibah itu adalah pembantunya Abu Lahab. Abu Lahab nanti akan menjadi musuh Rasul. Tabat yada Abi Lahab atab. Itu luar biasa lagi. Nah setelah Suwaibah, thumma Halimatu Sa'diyah. Kemudian disusui lagi oleh Halimah Sa'diyah. Sampai kapan? Ila an balagha, sampai umurnya arba'a sanawat, 4 tahun. Jadi disusui oleh Halimatu Sa'diyah sampai usia 4 tahun. Nah, di usia 4 tahun ini tidak disebutkan Halimah Sa'diyah melihat kejadian yang aneh sehingga dia khawatir dibalekke. Cara jawane keweden. Jadi Halimah Sa'diyah itu kan di kampung, itu di perkampungan. Jadi orang-orang Arab, maaf ya, ini tradisi yang baik. Anak itu sejak kecil hati-hati jangan sampai bergaul dengan orang-orang yang nakal-nakal. Jadi neng kampung kan isi apa? Isi adem, nikmat, wonge lempeng-lempeng ya kok tekan. Jujur iki lembaga neng ngono. Nah, pada usia 4 tahun itu ada kejadian yang aneh. Yang tahu siapa? Yang tahu Halimah laporan dari teman-temannya. Kan anak-anak usia 4 tahun pada dolanan itu loh. Nah, Rasulullah Muhammad SAW itu waktu kecil digawa karo malaikat. Wis bentuk uang wis cara ngomong malaikat. Ditarik, digoreng sorwet, dibedel dodone. Mulai cak gembor, cara ngomong, lek Halimah, kayak Muhammad priye kayak digawa uang. Dibedel-bedel kok dodone priye kayak dicari. Karo nangis ya, setelah ketemu kok isi sehat. Anak cerita gini akhirnya dia khawatir, jangan-jangan ini ada orang yang tidak beres. Padahal itu malaikat Jibril untuk membersihkan, ini dari maknawiyahnya, membersihkan bibit-bibit kekotoran yang ada di hati Muhammad SAW. Itu yang pertama pada usia 4 tahun ketika Rasul sedang bermain-main dengan anak-anak, sehingga anaknya lapor kepada Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha. Setelah lapor, Halimah Sa'diyah khawatir,
Nanti kalau terjadi apa-apa saya nanti ketempuan balik bareng ibune terke. Itu kejadian pertama, itu dibelah dada. Pertanyaannya nomor 1, mata kapan Wulida dilahirkan siapa sallallahu alaihi wasallam? Kapan Rasulullah SAW dilahirkan? Ya, dilahirkan di Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Terus limadha kenapa Sumia dinamai amma wiladati tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal fil tahun fil. Kenapa tahun lahirnya dinamakan tahun fil? Tahun gajah tadi. Jawabannya karena pada waktu hari lahirnya Rasulullah SAW, pasukan Raja Habasah mengirim pasukan, di dalamnya ada gajah yang besar. Atas izin Allah, semua pasukan itu hancur. Yang hancurkan siapa? Burung kan? Burung apa? Burung ababil dari mana? Dari neraka. Itu kalau melihat kisahnya ngeri juga. Ketika burung ababil itu maaf ya, itu kan kasfi makul kok. Nyebar kalau bahasa kita seperti apa ya, pasir apa ya. Itu ketika sampai di tubuh manusia sampai batu semuanya remuk, jadi apa nih? Amu. Jadi melebihi bom apa nih? Sing ning BTC itu loh, tahun 2000 berapa dulu. Sing Al-Qaeda geger ning Amerika itu loh. Nah, BTC melebihi itu dahsyatnya. Padahal belum ada bom semua. Apa burung ababil tok. Tweet, prop. Langsung remuk semua. Itu iradah Allah. Iradah Allah. Terakhir, man arda'athu ba'da ummihi. Siapa yang menyusui setelah ibunya? Yang pertama, siapa yang pertama? Suwaibah. Yang kedua baru Halimah. Tuh. Baik. Ini khulasohnya. Khulasoh itu ringkasan dari yang tadi bab 3. Wulida bimakkata amal fil. Wulida dilahirkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimakkata di Mekah, amal fil di tahun gajah. Wa ardoat dan menyusui Nabi siapa? Suwaibatul Aslamiyah, Suwaibah, tsumma Halimatu Sa'diyah, kemudian Halimah Sa'diyah. Intinya kan hanya itu toh, bab 2. Nah, sekarang bab 4. Ada pertanyaan? Sebelum masuk bab 4, mau misalkan tentang wafatnya ibu dan siapa yang mengasuh setelah ibunya wafat. Monggo kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu saudara-saudara. Belum ada nanti. Sudah. Mungkin besok ke depan pegang kitab semua kalau mau cek pulpen. Oh. Orang-orang terutama sing belajar gitu. Semuanya kita belajar bareng. Oh. Belajar bahasa Arab. Ini bahasanya ringan. Oh. Ringan, gampang dipahami. Dan yang namanya membaca kitab bahasa Arab, kalau memang di satu-satu langsung dipahami. Kita contohkan sini. Khulasoh. Wulida dilahirkan. Siapa yang dilahirkan? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Di Makkah, di Mekah. Langsung. Kapan lahirnya? Amal fil tahun fil. Jawab semua di langsung. Nek cara bahasa ini kena bimakatan namanya isim makan. Amal fil namanya isim zaman. Jelas. Nah ini sihot madhul wulida dilahirkan, failnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Tidak muncul.
Tidak muncul fa'ilnya wulida. Kalau dimunculkan berarti wulida Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini karena wulida di dhamma dilahirkan, maka fa'ilnya disimpan. Kalau di fathah walada harus muncul fa'il. Walada Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima kata. Harus muncul fa'ilnya kalau bacanya walada. Kalau wulida disimpan. Nah kalau udah oh iya kok ono kata Muhammad dari mana? Nah dari ini namanya fi'il majhul. Majhul ki ya pelakunya disimpan, tidak ditampakkan, tapi ada. Contoh, waduh teh saya diminum siapa ini? Diminum. Berarti kan ada yang minum siapa? Enggak tahu orang tapi Ahmad minum teh jelas. Ahmad. Monggo. Silakan. Monggo, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya Kak, itu kan Nabi dilahirkan kemudian disusui oleh keluarga. Kenapa ibunya nggak menyusui sendiri yang pertama? Kenapa harus disusui oleh orang lain? Kemudian untuk kenapa bunyi keluarga yang menyusuinya itu penentuannya bagaimana? Apakah barang-barang aturan jadi dia disusui oleh keluarga, terus kenapa dia tidak ikut kalimat? Gitu. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih. Adat kebiasaan orang-orang Arab zaman dulu sebelum Islam datang, ketika punya anak itu biasanya dicarikan tukang susu, ibu yang menyusui, sing ibu niki sehat, sing awake lemu, sing susu niki seger. Itu biasanya ngaten Bu. Nah wallahu alam Aminah waktu semono wonge kaya apa wallahu alam dan disebutkan. Itu sudah menjadi adat sana sebelum Islam datang. Terus yang kedua, dicarikan tempat yang aman, yang jauh dari polusi lingkungan maupun polusi udara. Polusi lingkungan berarti kan sosial masyarakat sing api-api, ya Allah. Udara berarti sing daerah pegunungan sing adem, sing sejuk-sejuk. Karena Mekah itu kan kota, nah, dijauhkan ke sana. Jadi itu wallahu a'lam adat kebiasaan waktu itu sebelum Islam. Nah setelah Islam datang kan seorang ibu menyusui juga 2 tahun kan, haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'ah. Lihat ada kalimat liman arada an yutimar radha'ah. Siapa yang ingin menyempurnakan susuannya bagi ibu kepada anaknya, silahkan maksimal 2 tahun. Kurang boleh, iya kan? Kan liman arodaan yutima, berarti kurang boleh. Dalam dunia kesehatan dulu 4 bulan, sekarang 6 bulan Pak. Mungkin tambah lagi, mungkin 1 tahun kapan-kapan penelitian muncul lagi Bu. Meneliti Bu, 1 tahun, jenek. Ya kan ini penelitian manusia. Pertama 4 bulan cukup, ternyata enggak. Sekarang berapa? 6 bulan kok. Nah 6 bulan. Buat lagi penelitian biar mantap, mek open anaknya setahun. Aku buat lagi mek sampai 2 tahun. Berarti Quran itu memang pas. Cuman kita nih belum sampai ke sana. Itu kebiasaan orang-orang sana. Wallahu alam. Nah orang sini kan enggak, lebih nyaman disusui sendiri. Nah, kan pertama sedang nyusui Bu, beberapa saat dipindahkan, tidak langsung. Kan itu kalimatnya ba'da umihi. Lihat tadi kalimatnya. Nah. Nanti. Oke. Wa ardo'athu ba'da umihi, dan menyusui Nabi setelah ibunya. Berarti ibunya nyusui dulu. Setelah ibunya nyusui baru pindah ke Suwaibah, baru pindah ke Halimah. Jadi tetap awalnya ibunya nyusui sih. Nek cara bahasa kita susu yang pertama sudah apa? Enkusiko. Nah itu susu yang pertama dulu susu ibunya.
Nah, ASI yang pertama ibunya pindah. Tidak tetap ibunya tetap pertama. Tidak langsung dikasihkan enggak. Lah berapa tahun di ibunya wallahu a'lam. Nah, yang penting ibunya menyusui dulu. Mungkin kalau tidak menyermati kalimat ba'da, orang bisa melesetkan, Bu Aminah aja tidak menyusui Nabi yuk. Nah ya kok, masuk bapak saya suruh menyusui anak, cari orang lain Pak. Nah enggak, tetap ibunya nusui ya. Cukup ya, biar tidak bos. Oh silakan Pak Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pernah mendengar bahwa ketika Rasulullah lahir itu Abu Lahab itu merasa bahagia, senang itu punya kemenangan. Ternyata ini punya efek ketika di akhirat dia pada hari itu mendapat bonus siksaan itu dia berhasil peringan siksanya. Juga terima kasih. Siksa neraka yang paling ringan itu pakai sendal, tapi sendalnya sendal api. Siksa neraka yang paling ringan, otaknya mendidih. Itu jenengan bayangkan kan, nganggo sendal api, sedangkan di jalan aspal aja siang-siang ketika terik matahari rasane gicet kan. Nah keringannya gimana? Yang paling ringannya seperti itu, otaknya mendidih. Berarti tidak ada yang ringan. Cuman memang ada satu riwayat, wallahu a'lam bishawab, termasuk Abu Thalib itu mendapat keringanan siksa dalam satu riwayat lewat apa? Lewat bawah kuku ini apinya. Jadi masuknya api itu lewat bawah kuku tangan, kuku kaki. Tapi tetap otaknya mendidih. Jadi awalnya orang geseng, tapi otaknya umum. Karena panasnya, ya tetap lor. Jadi ringan saja seperti itu kan. Jadi kan bayangkan anak kecil yang ketumpahan air panas gimana? Blepuh kan? Terus yang biasa batik kesiram malam nih. Kebakar sapi tok kayak sini tok. Apalagi uteknya umum. Melihat siksa neraka yang paling ringan, berarti itu yang paling ringan. Karena apa? Tidak beriman kepada Kenapa tidak beriman? Karena gengsi. Karena gengsi sebetulnya yang namanya Abu Thalib itu mau iman. Cuman kata paman Abu Lahab, ojo. Ya, ketika mau wafat, Rasul menghadapi pamannya itu corong, paman, ayo mbak, la ilaha illallah paman. Abu Lahab, ojo paman, sambil tegur. Surat Al-Imran, innaka latahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Hai Muhammad, kamu cinta pamanmu Abu Thalib kayak apa cintanya, tapi ingat petunjuk hidayah hanya milik Allah. Rasul Adam setelah ayat ini turun, maunya kan rasanya ya Allah, kok pamanku kok mati ya, mati. Setelah ayat itu baru sadar, sudah serah, la haula wala quwwata illa billah. Di innaka la tahdi, sesungguhnya engkau Muhammad tidak mampu memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai sekalipun.
Ingat, walakinallaha yahdi may yasha. Petunjuk itu milik Allah. Kamu itu Rasulullah hanya menyampaikan balik ma unzila ilaika. Orang mau masuk Islam diterima, tidak mau masuk Islam ya sudah, lakum dinukum waliyati. Nah, akhirnya pamannya wafat sudah dalam keadaan ya, semoga bermanfaat. Kalau punya mohon maaf yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada khilafan, kekurangan dan kebodohan kami, Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya juga menjawab silakan kalau ada yang mau bertanya, Bapak Ibu silakan. Mungkin dari Ibu dulu silakan. Bu Sofi. Ini menyampaikan pertanyaan yang lewat website YouTube ya, Ustaz. Ustaz Pak Dr. Aziz bertanya, Suhaibah dan Halimah saat itu juga memiliki bayi atau tidak? Anaknya itu. Ya, terima kasih. Standar normal kalau ibu-ibu itu keluar asinya punya anak enggak? Ya, berarti kalau ibu-ibu itu enggak punya anak, berarti enggak bisa menyusui. Berarti otomatis seperti itu Halimah Sa'diyah ya sedang punya anak dengan siapa Allah alam. Nanti kalau kita buka, kita mungkin disebutkan ya. Yang jelas ketika seorang ibu itu keluar ASI berarti sedang menyusui, benar Pak Bu? Ya. Kalau ibu itu tidak menyusui tidak akan keluar ASI. Sama dengan naik sapi gitu enggak kan? Nah, saya pernah naik kambing. Naik kambing itu kalau sudah punya anak yang lahir, kalau mau diambil susunya dipisah. Itu kalau kambing. Naik sapi tidak ada, sapi perah naik kambing itu dipisah. Nah, jadi orang yang menyusui umumnya itu punya anak. Nah, walau alam anaknya siapa, otomatis anaknya nih kalau dalam itu kan belum ada syariat Islam kan. Wong Nabi aja belum jadi calon, berarti kan belum ada syariat Islam. Kalau sudah masuk syariat Islam berarti jadi saudara sesusuan. Kalau misalnya anak perempuan nggak boleh nikah kalau sudah ada, itu kan belum ada syariat Islam. Wong Rasulullah aja masih calon Nabi kan. Nah, kejadian luar biasa yang Rasul alami sebelum jadi Nabi namanya irhas. Seperti Rasul itu tadi ditarik malaikat diberikan man irhas. Jadi calon Nabi lahir ada pasukan gajah diambil namanya irhas. Kalau sudah jadi Nabi namanya mukjizat. Kalau setan namanya sihir. Itu ada 6 kalau tidak salah. Ada mukjizat, irhas, ada ilham, ada maunah. Dulu maunah bakul potok gitu. Ada maunah, nanti ada sihir, ada istidrot. Istidrot ini sekarang ada istidrot. Sekarang masih kita lihat sihir. Contoh istidrot itu orangnya tidak ahli ibadah, senengnya maksiat, tapi sugih kerjaannya lancar kabeh. Itu istidrot. Oh, dilulu. Itu bagian dari kekuasaan Allah. Dudu mujizat. Aku syukur ke orang tau sembahyang kok sugih ha gitu. Kuwi syukur sing keliru kadang-kadang cok ngono sing ngomong kowe. Aku ora tau ibadah beja ya mana iki muncul itu jenenge apa istidrak. Itu 6. Hah? Ilham itu jenengan pernah melihat itik induke arane apa? Ayam babon bertelur. Setelah bertelur dingrepi kan?
Sing ngerti selikur dina tet sapa? Menungso sing ngitungan, ayame entuk ilham ki ora diitung-itungan apa selikur dina ditek tek. Sing ngitung jenengan sing ngikuti ayam dikasih lho. Setelah 21 hari otomatis induke sing ngeremi kuwi engko nucuk kulite telon. Cek pecah nek dibuka mlaku. Itu namanya ilham. Jadi ilham sampai sekarang masih ada, Allah berikan kepada itu. Dengan Pak nganggo pite teladung kan. Wah, kok nek gede keraben iki kok ya apa. Tapi sejile teladung. Itu ilham. Terus kambing, siapa yang penuh kambing lahiran? Ketika lahiran saya pernah ngamati kambing lahiran sejak ngeden sampai lahir sampai ngadeg. Tak mati tak delokke. Mek ngerti soalnya. Barang lahir jebol tiba mengisor grok isih kemulan kaya telembungan. Ngerti telungan no? Nah, terus induke iki nyocroki dilep. Dia kepala sik. Kepalane buka, terus mengisor tekan sikit, tekan sikil entek, jelek ngadeg. Terus mimi sisa. Ndak lama itu, ndak ada 5 menit. Orang pada takut, aku ngerti, orang aku pak delok. Kan neng kampung kan ono pak, apa dus pak lahiran kaya iki. Aku pak delok di awal. Sampai glek tipe itu. Itu ilham. Sing mulang sapa coba delok. Tutupan kaya telembungan, arane apa nek cara jane ora. Pas dadi menutupi kabeh awake. Nutupi kabeh awake. Kok jaring-jaring laba-laba. Lah kok induke iki sing nyatrupi. Kok dek kepala sik, Pak? Kepala kan berarti nggo ambekan sik. Ora dek sikil sik. Kayane. Kepala mundur terus terlahir ke kaki, to kakine sana glek ngadeg. Langsung langsung mimi. Nek manusia kan tidak seperti itu. Karena apa beda? Ono gurune. Iya. Itu ilham. Mulane fa'alhamaha fujura wa itu bagi manusia ya. Demikian